Hai semuanya, kamu tahu nggak, di beberapa tahun terakhir ini, pinjaman online atau yang sering disebut sebagai pinjol, itu udah jadi fenomena yang dikenal banget di Indonesia dan bahkan di beberapa negara lainnya. Teknologi yang terus berkembang pesat ngebuat layanan finansial ini makin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Dari yang muda sampai yang tua, dengan hanya bermodal handphone dan koneksi internet, siapa aja termasuk kamu sendiri bisa ngajuin pinjaman uang dalam hitungan menit, cepat dan praktis. Memang, namun dibalik semua kemudahan itu ada dampak besar yang bisa mempengaruhi kesehatan finansial masyarakat. Untuk memahami lebih jelas, maka aku akan memberikan satu contoh kasus. Bayangin ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Dina. Dina tinggal di sebuah kota kecil dan menjalankan usaha kecil-kecilan yaitu menjual kue tradisional. Suatu hari, Dina mengalami masalah keuangan karena anaknya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tentunya nggak sedikit. Dina pun panik dan bingung mencari solusi yang cepat. Kebetulan, ia ngeliat iklan pinjaman online yang nawarin dana cepat tanpa jaminan. Nah, dengan harapan besar, Dina pun mengajukan pinjaman dan dalam hitungan jam uangnya udah ditransfer ke rekeningnya. Awalnya Dina ngerasa lega dan senang karena masalah keuangan mendesak bisa terselesaikan. Anaknya pun sudah diberi pengobatan. Namun, seiring berjalannya waktu, Dina mulai ngerasa kewalahan. Bunga pinjaman yang tinggi ngebuat cicilan bulanannya terasa sangat berat, apalagi jika usaha jualan kuenya sedang sepi. Dari sinilah masalah sebenarnya mulai muncul. Pinjaman online memang ngasih solusi cepat buat masalah keuangan mendesak. Namun gak sedikit yang terjebak dalam lingkaran utang yang tentunya sulit untuk diatasi. Dina adalah salah satu contoh nyata dari ribuan bahkan jutaan orang yang mengalami hal serupa. Masalahnya bukan hanya pada bunga yang tinggi, tapi juga pada kemudahan akses yang ngebuat banyak orang cenderung ngambil keputusan finansial tanpa mikir panjang. Ada berbagai alasan kenapa orang memilih pinjaman online. Selain karena kemudahannya, nggak sedikit yang ngerasa terdesak sama kebutuhan mendesak kayak biaya kesehatan, pendidikan, atau keperluan sehari-hari yang mendadak. Namun, ada juga yang menggunakan pinjaman online untuk keperluan konsumtif kayak ngebeli gadget baru, liburan, atau bahkan untuk memenuhi gaya hidup yang sebenarnya nggak mendesak. Nah, fenomena ini nunjukin bahwa literasi keuangan di masyarakat itu masih rendah. Banyak yang nggak memahami sepenuhnya konsekuensi dari pinjaman online, khususnya terkait dengan bunga tinggi dan biaya tambahan lainnya. Padahal, pemahaman yang baik tentang hal ini sangat penting untuk menghindari masalah keuangan yang lebih besar di kemudian hari. Nah, dampak dari penggunaan pinjaman online yang gak bijak itu sangat luas. Selain masalah utang yang numpuk, ada juga masalah psikologis yang dirasain oleh para peminjam. Stres, cemas, dan tekanan mental itu menjadi hal yang umum dialami ketika seseorang gak mampu membayar utangnya. Ini gak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, namun juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nah, kita kembali lagi ke contoh kasus di awal, yaitu tentang si Dina. Menurut bayangan kamu, bagaimana kondisi Dina setelah beberapa bulan meminjam uang dari pinjaman online? Tentunya, setiap bulan ia harus mikirin gimana cara ngebayar cicilan dengan penghasilan yang gak menentu. Stres dan tekanan ini bisa mempengaruhi kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Dina mungkin menjadi lebih mudah marah, sulit tidur, dan kurang fokus dalam menjalankan usahanya. Akhirnya, bukan hanya keuangan yang bermasalah, namun juga kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu, bagaimana sebenarnya kita bisa menghindari jeratan pinjaman online? Edukasi dan literasi keuangan itu menjadi kunci utama. Kita perlu punya pemahaman yang baik tentang cara mengelola keuangan, pentingnya menabung, dan bijak dalam mengambil keputusan finansial. Nah, bagi kamu yang mungkin tengah mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman online, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko.
Pertama, pastikan bahwa kamu memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang berlaku. Baca dengan teliti semua informasi yang diberikan, termasuk bunga, biaya tambahan, dan jangka waktu pembayaran. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kedua, pertimbangkan dengan matang apakah kamu benar-benar membutuhkan pinjaman itu. Kalau hanya untuk keperluan konsumtif, mending sebaiknya ditunda aja. Cari alternatif lain untuk ngedapetin uang, misalnya dengan nabung atau nyari pinjaman dari keluarga atau teman yang tentunya nggak pakai bunga. Ketiga, buatlah rencana keuangan yang baik. Hitung dengan cermat kemampuan kamu dalam ngebayar cicilan setiap bulannya. Jangan sampai pinjaman yang diambil justru nambah beban keuangan kamu di kemudian hari. Ingat, tujuan pinjaman seharusnya untuk ngebantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru. Keempat, manfaatkan layanan konsultasi keuangan kalau diperlukan. Saat ini udah banyak lembaga yang menyediakan layanan konsultasi keuangan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Konsultasi ini bisa ngasih kamu bantuan dalam ngebuat keputusan finansial yang lebih baik dan lebih bijak. Nah, jadi teman-teman, pinjaman online adalah alat yang bisa bermanfaat kalau digunain dengan bijak. Namun tanpa pemahaman yang baik dan pengelolaan yang tepat, alat ini bisa berubah menjadi masalah yang tentunya sulit untuk diatasi. Edukasi dan literasi keuangan adalah kunci untuk memastikan bahwa pinjaman online ngasih manfaat yang optimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar. Cerita Dina tadi mungkin hanya satu dari sekian banyak kisah yang terjadi di sekitar kita. Setiap orang itu punya tantangan dan kondisi keuangan yang berbeda. Namun dengan pemahaman dan pengelolaan yang baik, kita bisa belajar untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari jeratan utang yang memberatkan. Nah, cukup sampai di sini obrolan kita kali ini. Semoga cerita dan penjelasan pada video kali ini bisa ngasih pembelajaran buat kita semua untuk lebih waspada dan lebih bijak dalam menghadapi berbagai tawaran keuangan, terutama dalam pinjaman online. Ingatlah bahwa kesehatan finansial adalah bagian penting dari kualitas hidup kita. Jangan sampai keputusan finansial yang salah justru merusak masa depan yang udah kita rencanakan dengan baik. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar. Topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.